Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik atau tipe akses modifier untuk atribut atau metode ya. Jadi di sini di program ini kita sudah memiliki dua buah package. Yang pertama adalah package Java Fundamental yang berisi kelas main dan kelas pengurangan. Kemudian package yang kedua adalah pack baru yang berisi sebuah kelas yaitu kelas penjumlahan. Nah, jadi berbicara mengenai tipe akses modifier untuk atribut dan metode ada 4 jenis ya, 4 jenis. Yang pertama adalah private, kemudian default, kemudian protected dan public. Nah, eh, jika tipe aksesnya adalah default, maka dia dapat diakses dari kelas yang sama, dari subclass package yang sama, dari package yang sama, namun bukan subclass. Dan dia tidak dapat diakses dari subclass package yang berbeda atau package yang berbeda dan bukan subclass. Ya. Kelas yang berbeda, kelas yang berbeda dan dari package yang berbeda. Sedangkan jika dia private, dia hanya metode atau atribut tersebut hanya dapat diakses dari kelas yang sama saja. Yang lain dari yang lain tidak bisa. Sedangkan kalau protected, semuanya bisa kecuali package yang berbeda dan bukan subclass. Sedangkan jika dia public, maka dia bisa diakses dari mana saja. Oke, langsung saja kita ke program yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita lihat di sini di method main ini saya ubah dulu ya, lebih mudah memahami. Ini ada integer untuk menampung nilainya saja. Integer hasil 1 sama dengan 1 dot kurang koma. Oke, kita ganti dengan hasil 1 saja dan hasil 2. Jadi di kelas pengurangan di sini kita bisa lihat. Jadi kelasnya eh, coba kita jadikan public saja ya. Kita jadikan public, walaupun sebenarnya tetap bisa diakses dari kelas yang sama. Oke, kemudian di kelas penjumlahan, public juga. Nah, sekarang karena yang kita bahas saat ini adalah akses modifier untuk metode dan atribut. Nah, sekarang kita fokus ke bagian metodenya saja ya. Jadi di sini di kelas pengurangan ini ada sebuah metode di mana tipe aksesnya adalah public. Begitupun di kelas penjumlahan di package pack baru dia tipe aksesnya adalah public. Sehingga ketika kita run seperti ini, maka ini akan menghasilkan nilai balik sebab metodenya kan kelasnya public, kemudian metodenya public. Kita tunggu. Lihat, oh di sini ada yang error. Oh, tidak ada titik koma. Sorry. Sekarang ini akan menghasilkan output 5 dan 15. Artinya berhasil ya. Artinya dapat diakses dari kelas yang berbeda dan dari package yang sama dan dari kelas yang berbeda dan package berbeda. Sekarang kita coba untuk membuat satu metode juga di sini. Sorry, kurang fokus di public void, bukan in,
public ya void saja. Kemudian public void, nama metodenya adalah hello saja. Dan kita coba kan sistem out println halo Indo. Sekarang kita coba panggil di sini. Nah, karena dia bukan statik, maka kita harus membuat objeknya juga terlebih dahulu ya. Kita berikan di sini di atas. Nama metodenya adalah hello. Nama kelasnya adalah main ya, main. Main objek 3 sama dengan new main. Oke. Ya, objek 3, kemudian objek 3 dot hello. Nah, ini kita lihat di sini tipenya public ya. Jadi semua metode yang ada yang dari kelas yang sama, dari kelas yang berbeda, tapi dari masih package yang sama, kemudian dari kelas yang berbeda dengan package yang berbeda, semuanya public. Kita coba. Jadi, nah ini semua berhasil dieksekusi. Ya. Artinya, jika kita menggunakan public, nah, dia bisa diakses dari kelas yang sama, dari kelas yang berbeda, walaupun masih package yang sama, dan dari kelas yang berbeda dengan package yang berbeda. Ya, jika dia public artinya dia bisa diakses dari mana saja. Sekarang kita coba menjadikan dia default. Ya. Ini kita hapus, artinya dia default ya. Yang di penjumlahan kita hapus, dia juga default. Dan di pengurangan ketika kita hapus, dia juga default. Sekarang coba kita lihat. Jadi, nah ternyata ada error di pendeklarasian, bukan pendeklarasian ya, pemanggilan metode di objek 2, di mana objek kedua ini adalah pembentukan objek dari kelas penjumlahan. Nah, di kelas penjumlahan ini aksesnya adalah, tipe akses modifiernya adalah default. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jika suatu metode tipe aksesnya adalah default, maka metode tersebut tidak bisa diakses dari package yang berbeda. Ya. Tidak dapat diakses dari package yang berbeda. Oke. Sedangkan untuk misalnya untuk objek 1 itu tidak error sama sekali. Ya. Tidak error. Jadi ini coba kita hapus. Kita hapus. Kemudian kita run. Itu tidak akan menghasilkan error. Ya. Artinya, jika dia masih berada dalam package yang sama, maka untuk settingan default ini, akses modifier default ini kita masih bisa mengakses metode tersebut walaupun berada pada kelas yang berbeda. Oke, sekarang kita kembalikan. Nah, bagaimana jika kita mengubah menjadi private atau protected dulu ya? Protected. Jika dia protected, apa yang terjadi? Protected. Ya. Apa yang terjadi jika dia protected? Kita lihat. Apakah masih ada yang error? Nah, di sini masih ada yang error ya. Yaitu masih di objek kedua, yaitu hasil pembentukan dari kelas penjumlahan yang berada di package spek baru. Kenapa error? Ya, karena itu tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa jika dia protected, jika protected, maka dia bisa diakses dari mana saja, kecuali dari package dari kelas dengan package yang berbeda. Ya, di sini ya pasti akan error. Oke, ini ada pesan error. Sekarang, jadi kita sudah tahu bahwa jika dia protected,
Jika dia diakses dari kelas yang sama, itu diperbolehkan. Jika diakses dari kelas yang berbeda, tapi masih dalam satu package, itu juga diperbolehkan. Namun, jika dia berada dari kelas yang berbeda dengan package yang berbeda, maka tidak diperbolehkan. Itu untuk protected. Sekarang kita coba untuk private. Ya. Sekarang kita coba private. Ya, private. Ya, private. Nah, sekarang errornya bertambah menjadi 2. Ya. Mengapa seperti itu? Nah, sedangkan di objek 3.hello ini tidak error sama sekali. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika sebuah metode private diakses dari kelas yang sama, maka itu diperbolehkan. Oke, ini buktinya. Kemudian jika dia diakses dari kelas yang berbeda dengan namun masih dalam package yang sama, itu juga tidak diperbolehkan. Artinya adalah di sini kita lihat objek 1 mengakses metode kurang, di mana objek 1 adalah hasil pembentukan dari kelas pengurangan. Kelas pengurangan itu masih berada satu package dengan kelas main. Ya, dia private. Namun tidak bisa. Ya, jadi artinya private jika diakses dari kelas yang berbeda itu tidak bisa. Ya. Kemudian kita lihat juga untuk kelas dengan kelas dan package yang berbeda. Kita lihat objek kedua yang dibentuk dari kelas penjumlahan di pack baru itu menghasilkan error juga ya ketika metodenya diubah menjadi private. Di sini kita lihat ya sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika metodenya private dia tidak dapat metode tersebut tidak dapat diakses dari kelas yang berbeda dengan package yang berbeda pula. Secara umum, kesimpulan besarnya adalah private hanya bisa diakses dari kelas yang sama, yaitu dalam kasus ini adalah hanya metode hello saja. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat perbandingannya. Jadi ada kondisi di mana kita membutuhkan private, ada kondisi di mana kita membutuhkan public, ada kondisi di mana kita membutuhkan protected. Jadi tergantung kondisi, gantung kebutuhan, tipe akses modifier method apa yang akan kita pakai. Sekarang kita coba kembalikan ke dalam bentuk public ya. Di sini nggak apa-apa, private saja. Kemudian di sini kita ubah jadi public kembali. Oke, kemudian di sini kita ubah jadi public juga. Sekarang yang terjadi adalah tidak ada lagi error di kelas main. Ya. Coba kita run sekali lagi dan kita debug. Ini kan ya, agar bisa kita lihat hasilnya. Oke, kita run. Ada variabel ya. Oke. Nah, pada saat kita mengeksekusi ini, maka yang paling pertama dieksekusi adalah ya secara ini ya, berurut ya, berdasarkan barisnya. Jadi ketika baris kelima dieksekusi, itu akan terbentuk satu objek ya. Di sini ya bisa kita lihat ada objek yang dibentuk dari pengurangan, kelas pengurangan. Sehingga tipenya di sini adalah tipe pengurangan. Oke. Kemudian jika ini dieksekusi, maka akan terbentuk objek kedua dari kelas penjumlahan. Kemudian yang ketiga kita eksekusi, maka akan terbentuk objek ketiga yang dibentuk dari kelas main. Ini kita lihat semuanya di sini. Kemudian kita ulang lagi. Nah, ketika hasil ini dieksekusi, maka nilai 10
Kita lihat ya, 3. Di sini sebenarnya ada variabel ya. Jadi hasil 2 kalau di sini kita bisa lihat hasil pengurangannya saja. Jadi hasil 1 itu sudah berisi nilai 5 diperoleh dari hasil pengurangan antara 10 dan 5 di metode kurang. Kemudian jika hasil 2 dieksekusi itu maka hasil 2 akan menampung nilai ini 15. Diambil dari penjumlahan antara 10 dan 5 di metode tambah ya. Kemudian lanjut oke, dicetak, kemudian hello ya, dan selesai ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai tipe akses modifier untuk metode dan atribut ya. Jadi ada kesimpulannya ada 4 tipe akses. Yang pertama adalah default, private, protected, dan public, di mana setiap akses ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jika teman-teman dapat pahami penjelasan saya, programmer-programmer baru belajar, semoga ini dapat mencerahkan dan dapat bermanfaat. Jika video penjelasan saya ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.